당신만 아니었으면. 이것만 성공하면 설계자의 플랜 마저 듣고 Kembali lagi bersama kami Misiana, channel alur cerita yang pastinya akan setia menemani kegabutan dan menemani kesepian Anda dengan film-film yang pastinya seru dan menantang. Dimana kali ini saya akan membawakan film action trailer dari Korea berjudul Felines. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita check it. Felines mengangkat konflik brutal di dunia kriminal Korea Selatan saat berbagai kelompok penjahat saling berebut supernote, uang palsu super bernilai tinggi yang mampu mengubah kekuasaan dan menghancurkan kehidupan banyak orang. Perebutan uang ilegal ini membuka kembali luka lama dan memicu rangkaian kekerasan berdarah, di mana seiring berjalannya waktu, ambisi, dendam, dan kepentingan pribadi saling bertabrakan. Drama ini menyuguhkan aksi kriminal intens sekaligus potret sisi gelap manusia, di mana batas antara penjahat dan korban semakin kabur. Film diawali dengan latar belakang tahun 2013, di mana terlihat seorang perempuan bernama So Hyun yang diketahui sangat mahir dengan pemalsuan uang. Bahkan bisa dibilang uang palsunya sangat mirip dengan uang yang asli, yang pada hari itu dia terlihat sedang bertransaksi dengan klien dari negara China. Terlihat setelah menerima upahnya, ia kemudian segera pergi dari dermaga. Lalu setelah itu dia bermaksud untuk menukarkan upahnya yang dibayarkan tadi dalam bentuk mata uang China menjadi mata uang Korea. Namun ibu-ibu petugas yang berjaga berkata pada So Hyun, dari mana dia mempelajari perbuatan uang palsu yang sangat mirip dengan uang aslinya. Mendengar itu So Hyun tidak kaget sama sekali. Namun setelah itu ibu-ibu petugas tersebut memberi kode kepada So Hyun bahwa di belakang So Hyun ada dua petugas dari kepolisian yang sudah menargetkan untuk menangkapnya. Hingga aksi kejar-kejar antara So Hyun dan petugas pun tak terelakkan. Singkatnya, sampai pada So Hyun yang akhirnya bisa kabur dari kejar-kejaran petugas karena bantuan dari seseorang yang menyelamatkannya. Panggil saja C. C segera mengajak So Hyun untuk bersembunyi di sebuah hotel. Dalam keadaan bingung mengapa J tiba-tiba menyelamatkannya untuk kedua kalinya, So Hyun pernah diselamatkan J pada waktu sebelumnya. Namun hal ini terulang kembali dan membuat So Hyun sangat bingung karena dia tak mengenal pria itu dan mengapa pria itu menyelamatkannya. Setelahnya J langsung memberikan baju ganti untuk dikenakan So Hyun, sementara J bergegas untuk menghapus riasan penyamarannya dan yang ternyata dia adalah orang berkebangsaan Korea seperti So Hyun. Karena tadi J tertutup penyamarannya yang seperti bule Eropa. Setelah So Hyun sudah berganti baju dan J sudah selesai, mereka turun dengan santainya karena mereka yakin tidak akan dikenali oleh petugas. Sementara itu di bagian resepsionis terlihat petugas yang sedang berjaga dan mencari keberadaan mereka. Namun karena mereka sudah berganti skin, maka petugas sama sekali tidak mengenali mereka. Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik untuk kabur. 자연스럽게 운동해. 방에서 아직 꽉 차. Setelah berhasil kabur di tengah-tengah perjalanan mereka, So Hyun bertanya mengapa J menyelamatkannya. Namun lagi-lagi J mengalihkan topik dengan berkata bahwa dia lapar dan akan mentraktir So Hyun. Setelah mencari kesana kemari, mereka akhirnya menemukan tempat makan, yaitu sebuah kafe di pinggir pantai. Di sela-sela waktu makan mereka, J mengatakan bahwa dia sudah mencari tahu siapa So Hyun. J berkata ia mengetahui bahwa So Hyun adalah pemalsu uang yang handal. Maka dari itu J bermaksud untuk mengajak kerjasama, di mana mereka akan memalsukan uang dolar sebanyak 300.000 dolar atau setara dengan sekitar 5 miliar dalam rupiah, yang dimana diketahui hasil dari pemalsuan uang tersebut akan dibagi menjadi dua. J juga ternyata mengetahui asal-usul kehidupan So Hyun, keluarga dan kehidupannya saat ini, dimana So Hyun saat ini tinggal dengan ayah angkatnya bernama Pak yang pada saat ini juga ia berhutang cukup banyak dan So Hyun berencana untuk membayar hutang-hutang tersebut. Ditambah lagi ayah angkatnya sering mengalami masalah kesehatan dan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Mendengar hal seperti itu, So Hyun tampak terheran-heran karena mengapa J sangat tahu seluk-beluk kehidupannya. Di hari berikutnya, So Hyun mencoba untuk bercerita kepada ayahnya tentang tawaran J kepadanya. Namun Pak Yang tidak menyetujuinya
karena Jae, orang asing yang tiba-tiba saja nongol di kehidupan Sohyun dan tiba-tiba menawarkan kesepakatan yang lumayan gila. Namun nampaknya Sohyun tetap berusaha untuk meyakinkan Park Jang dengan berkata jika menerima tawaran dari Jae, kemungkinan kehidupan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi percakapan mereka harus tertunda setelah kedatangan adik angkat Sohyun yang datang dan memberitahu mereka untuk segera makan malam bersama. 라면 먹을 사람? 언니? Setelah makan malam selesai, adik Sohyun kembali ke kamarnya dan kembali ke depan komputernya. Namun hal itu diketahui oleh Sohyun yang diam-diam mengikutinya. Di mana ternyata adik Sohyun adalah seorang hacker. Sohyun lalu memperingatkan kepada adiknya bahwa hal itu bisa saja membawa adiknya ke dalam hal yang tidak baik. Singkatnya, di keesokan harinya saat sedang berolahraga, Sohyun tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang menitipkan surat. Yang ternyata surat tersebut adalah kiriman dari Jae. Lalu singkatnya pada siang hari, Jae datang bersama asistennya dengan membawa uang 1 koper penuh dan mengajak Sohyun untuk mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi di sana sudah terlihat Park Jang dan Park Jang pun segera menemui Jae. Awalnya Park Jang bingung, namun karena melihat uang yang begitu banyak, Park Jang pun langsung menyetujuinya. Kesepakatan pun dibuat. Di sini Jae langsung menjelaskan strategi di mana nantinya uang palsu dapat ditukar dengan uang yang asli, di mana nanti mereka akan mencuci uang palsu tersebut di sebuah kasino dan Sohyun berperan sebagai seorang kasir sedangkan Jae sebagai seorang pemain. Dengan strategi saat Jae membeli chip di kasino nanti, uang palsunya akan diganti dengan uang asli, sedangkan uang palsu akan diberikan kepada pihak kasino dan dimasukkan ke berangkas. Hal itu pun berulang sampai uang palsu sebanyak $300.000 habis. Mengapa menukarnya per hari? Mereka bertujuan agar mengelabui pihak kasino karena mereka tidak mungkin curiga dengan uang receh per hari. Berbeda dengan langsung menukar $300.000 dalam satu kali tukar. Dan rencananya mereka akan menghabiskan untuk menukar uang palsu $300.000 tersebut dalam jangka waktu 3 tahun. Dengan maksud agar tidak ada yang mencurigainya. Waktu pun terus berlalu, singkatnya mereka sudah berada di tahun 2016. 3 tahun setelah mereka akhirnya menyelesaikan penukaran uang palsu sebanyak $300.000 tersebut. Kini mereka sudah mempunyai uang asli sebesar yang mereka tukarkan selama 3 tahun itu. Jae kembali mengajak dan mentraktir Sohyun di kafe pinggir pantai seperti 3 tahun yang lalu. Namun di sini Jae mengemukakan pernyataannya untuk mengakhiri kerjasama mereka karena kontrak yang sudah habis. Namun nampaknya Sohyun yang sudah terlanjur nyaman dengan Jae, ia agak keberatan dan membuat Jae pun berpesan kepada Sohyun bahwa seorang penipu tidak ada sifat asli di kehidupannya. Jae meminta Sohyun untuk tidak mempercayainya karena bisa saja Jae berkhianat kepadanya. Sebelum pergi, Jae menghadiahi Sohyun sebuah kalung. Dengan hati yang masih keberatan, Sohyun pun menerima hadiah itu sembari berkata bahwa mereka adalah partner kejahatan, maka dari itu mereka tidak mungkin untuk terus bersama. 이마에 힘줄였지. 야, 물어. 3년이 후다닥 지나가. 일에 중독된 게 아니라 나한테 중독된 거구나. 사기꾼 삶은 보다 가짜야. 가짜 삶을 진짜처럼 살거든. 너무 믿지 마. Waktu terus berlalu sampai tiba-tiba Sohyun mendapatkan panggilan dari ayahnya yaitu Park Jang yang dengan nada panik berkata bahwa pihak kepolisian sudah mengendus kejahatan yang mereka lakukan. Sohyun pun berkata dengan menenangkan ayahnya untuk tidak gegabah dan tetap menunggunya pulang. Namun dalam perjalanannya Sohyun tidak mengetahui bahwa markas mereka tiba-tiba meledak seperti sudah ada yang merencanakan hal itu. Dan diketahui setibanya Sohyun di rumah, dia mendapati ayahnya yang sudah tewas terpanggang api karena ledakan yang cukup kuat. Dan untungnya adiknya berhasil diselamatkan. Dalam kekalutan itu, Sohyun melihat Jae yang hanya terdiam melihat semua yang terjadi. Dimana di sini Sohyun berpikir bahwa hal yang barusan terjadi adalah ulah dari Jae. Saat Sohyun dalam kondisi putus asa karena melihat ayahnya yang tewas mengenaskan. Dan setelah keluar, Sohyun dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang menangkapnya yang rupanya dia adalah kepala tim kejahatan keuangan NIS. Alur berpindah dengan diperlihatkannya pria parubaya yang berhasil mencuri uang milik Jae dan Sohyun. Diketahui dia adalah kapten dari kepolisian bernama Jang Jo Hyuk.
Polisi yang terkenal sangat korup dan selalu memakai segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sementara itu, Sohyun yang berhasil ditangkap oleh ketua tim keamanan tadi, sebut saja namanya QT, yang dengan sigap segera menginterogasi Sohyun. Yang dalam waktu interogasi itu, Sohyun dengan marah berkata jika pada saat itu QT tidak menangkap Sohyun, maka Sohyun bisa saja menangkap J dan membunuhnya karena dia yakin hal yang terjadi adalah ulah dari J. Mendengar Sohyun mengatakan nama J, QT menjadi teringat bahwa J adalah penipu kelas kakap yang sudah merugikan banyak negara. Sohyun yang mendengar ungkapan QT terhadap J, maka ia memilih diam karena takut kerjasama dengan J akan terbongkar, di mana dia hanya berkata bahwa dia akan membalaskan dendamnya karena kematian ayahnya. Di sisi lain, ada seorang pria yang tergesa-gesa karena dikejar seseorang. Dia terus berlari tak kenal arah sampai pada akhirnya dia harus merasakan timah panas yang ditembakkan oleh seseorang yang tak lain adalah J. Alur berpindah ke latar belakang masa lalu di mana kita melihat seseorang anak laki-laki sedang berboncengan sepeda dengan seorang anak perempuan. Anak laki-laki itu mengungkapkan bahwa jika sudah besar dia bercita-cita akan menjadi penipu ulung, namun anak perempuan itu berkata bahwa menjadi penipu adalah pekerjaan yang kotor. Tetapi anak laki-laki itu menjelaskan bahwa menjadi penipu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang berada di gedung itu sembari menunjuk sebuah gedung di seberang mereka. Kemudian kembali ke latar sekarang, tepatnya tahun 2021. Terlihat J yang sudah menembak seseorang yang diketahui bernama Choi. Sebelum pergi, J juga sempat menyelipkan uang $100 di mulut Choi yang sudah tak bernyawa itu. Di tempat lain kita melihat ketua tim yang sebelumnya bernama QT. Ia terlihat tergesa-gesa pergi. Dia diusir dan dicopot dari jabatannya karena tidak bisa menuntaskan kasus 5 tahun silam, yakni kasus penyebaran uang palsu yang dilakukan oleh J. Sementara itu kematian Choi sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian merasa janggal dengan kematian Choi karena melihat ada tanda uang $100 di mulut mayat Choi. Kapten Jang yang juga berada di TKP guna memastikan feelingnya benar, dia segera memeriksa mayat Choi dan dia menemukan selembar uang $100 yang ditinggalkan pelaku. Melihat itu, Pak Jang menjadi teringat akan sesuatu. Di sisi lain, karena rasa penasarannya belum terbayarkan akibat kegagalannya memecahkan kasus pemalsuan uang yang terjadi akhir-akhir ini, dengan soloran QT terus menginvestigasi kasus tersebut dengan mendatangi sebuah bar. Pihak bar memberitahukan kepadanya bahwa mereka memiliki banyak uang palsu dari pelanggannya dan diketahui pelanggan tersebut membeli banyak barang dari mereka, termasuk membeli bir yang sangat mahal harganya. Dan untuk memastikan apakah uang tersebut adalah uang palsu, maka QT membawa uang tersebut ke Badan Keuangan untuk memeriksanya. Dan benar saja uang itu adalah uang palsu sama dengan uang yang berada di mayat Choi. Dan yang tak terduga adalah uang tersebut sama dengan uang di tahun lalu yang sempat mereka selidiki. Setelah melihat foto yang ditunjukkan oleh pihak bar, mereka akhirnya mengetahui bahwa pelanggan dan orang yang melakukan pencucian juga pemalsuan uang itu tidak lain adalah C. Kemudian berpindah ke sebuah bar di mana kita melihat seorang pria gemuk yang diketahui bernama Junggi. Dia adalah anak buah dari kapten kepolisian Pak Jang. Saat itu dia diperintah oleh Pak Jang untuk membawa seorang perempuan berbaju merah yang menjadi target Pak Jang, di mana singkatnya Junggi diperintahkan kembali oleh Pak Jang yang sudah berada di ruangan VIP-nya. Pak Jang juga memerintahkan Junggi untuk membawa sesuatu ke tempat di mana terlihat Junggi memasuki ruangan bawah tanah yang ternyata itu adalah tempat untuk memproduksi dan mengelola narkoboy. Selain polisi yang korup, Pak Jang juga menjadi bandar yang memproduksi dan mengelola narkoboy untuk dijualnya dengan bebas. 강의 끝나면 뒷정리 잘 하고 지금 하게. Sementara itu di sisi lain QT sedang melakukan rapat dengan ketua NIS, di mana mereka membahas bahwa uang sejumlah 50.000 won yang mereka dapatkan sama dengan uang 100.000 won yang pernah diduplikat oleh J. Yang diketahui uang itu berasal dari Supernote, yakni uang palsu yang kemiripannya hampir 99,9% dari uang asli. Supernote ini sedang menjadi tren dan banyak diperebutkan oleh penjahat kelas kakap. Bahkan sudah terjadi pada tahun 1989 di negara Filipina
China yang sempat dihebohkan dengan pemalsuan dalam jumlah banyak yang sangat merugikan negaranya. Setelah mendengar hal itu, kepala NIS meminta QT menjalankan operasi kasus ini bersama Yongsan yang berada di hadapan QT. Awalnya Yongsan menolak, namun keputusan ketua NIS sudah bulat, jadi Yongsan tidak dapat menolaknya. Di luar, Yongsan mengejek QT dengan berkata bahwa mulut manis QT bisa meluluhkan ketua NIS, namun QT hanya membalas ejekan itu dengan santai dan langsung pergi dari tempat tersebut. Alur berpindah ke tahun 2013 di mana terlihat Choi yang saat itu sedang menerima tawaran kerjasama dari J dan diketahui di mana J akan berinvestasi sebesar 50 miliar won di bidang narkoboy dari Pak Choi. Pada akhirnya Pak Choi mau menerima investasi dari J dan singkatnya mereka melakukan pertemuan di sebuah dermaga. Pak Choi membawa berikut anak buahnya dan orang yang ahli dalam memeriksa uang. Ia kemudian memeriksa uang investasi dari J dan memastikan bahwa uang itu asli, di mana pada saat itu juga pihak dari kepolisian sudah mengintai diam-diam, namun rupanya transaksi ditunda untuk beberapa hari ke depan. Setelahnya mereka juga mengetahui satu fakta bahwa lokasi tersebut berada tidak jauh dari markas Sohyun. Kembali ke alur saat ini, keesokan harinya setelah mereka yakni QT dan Yongsan menyelidiki penyebab kematian Choi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendatangi markas Sohyun yang sudah terbengkalai akibat terbakar. Mereka menduga bahwa J pasti bersembunyi di markas itu dan saat mereka pergi menuju markas tersebut, mereka berpapasan dengan Sohyun di perjalanan. Sesaat setelah sampai, mereka segera memasuki markas itu, namun lagi-lagi mereka kehilangan jejak J. QT yang terlihat frustasi dengan hal itu, maka dia memutuskan untuk pergi meninggalkan timnya dan bermaksud untuk mencarinya sendiri. Di sisi lain, Sohyun diam-diam melihat apa yang dilakukan oleh QT dan timnya, namun hal naas pun hampir terjadi kepada Sohyun karena tiba-tiba kontainer jatuh tepat di atas mobilnya. Tetapi Sohyun berhasil selamat sesaat sebelum kontainer itu benar-benar jatuh menimpanya. Lalu kemudian terlihat seorang pria dalam keadaan mabuk yang tak sengaja berpapasan dengan J, yang sesaat kemudian ia dibekap dan dibawa oleh J. Kembali kepada QT yang terlihat didatangi oleh Sohyun, di mana maksud kedatangan Sohyun adalah untuk meminta QT agar dapat melindungi Sohyun karena baru saja dia hampir mati tertimpa kontainer yang dia pikir bahwa itu adalah ulah dari J. Dan Sohyun yang merasa posisinya tidak aman, dia bermaksud untuk meminta bantuan QT agar bisa melindunginya. Sohyun juga membahas kasus Choi yang tewas dibunuh dengan uang $100 di mulut Choi. Mendengar hal itu sontak membuat QT kaget karena dia merasa bahwa selama ini dia tidak pernah menceritakan hal itu kepada Sohyun, kan dia tidak pernah menyebut nama Choi. Sohyun lalu mengatakan bahwa dia sudah mengetahui banyak hal dan dia mau menceritakan semua hal yang dia ketahui asalkan QT mau membantunya.